Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Berarti Allah masih memberikan kesempatan untuk beribadah pada Allah. Nah, anak-anak sekalian, kita ketemu lagi pada pembelajaran kali ini di kelas 5. Di kelas ini kita akan membahas tentang surat At-Tin. Nah, apa sih surat At-Tin? Bagaimana surat At-Tin dan kandungannya? Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Tujuannya apa, anak-anak? Tujuannya supaya Allah kasih kemudahan, kelancaran, dan yang terpenting satu, keberkahan yang Allah kasih berupa ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, sebelum nanti kita mulai, coba Mas Wildan pimpin doa teman-teman supaya kita berdoa bersama. Baik Pak. Teman-teman di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Terima kasih Mas Wildan sudah memimpin doanya kita semua bersama teman-teman. Semoga doa tadi kita akan lebih mudah untuk belajar bersama. Nah, sekarang sebelum kita masuk lagi, kita biasakan dengan membaca Al-Quran. Tapi berhubung kita akan belajar tentang surat At-Tin, yuk kita sama-sama membaca surat At-Tin dulu. Sama-sama. Nah, ini nanti Pak Guru pimpin dulu. Nah, nanti kita sama-sama membaca surat At-Tin. Yuk bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinin. Nah, tadi surat At-Tinnya sudah baca semua. Nah, selain daripada kita mengawali dengan doa, membaca surat At-Tin, nah, yang satu lagi adalah kita mendapatkan pahala. Pahala yang Allah janjikan, satu huruf berapa? 10 kebaikan. Nah, apalagi surat At-Tin, berapa itu ya? Sudah banyak sekali. Oke, belum mulai. Nah, tentu kita harus cinta terhadap bangsa kita harus tahu identitas bangsa kita. Yuk kita mari nyanyi dulu nih, nyanyi lagi wajib. Nah, nyanyi wajib juga banyak ini yang bagus-bagus untuk menggairahkan kita semangat belajar. Ayo Mbak Vita, pimpin Dirjen dulu. Mbak Yuli aja ya. Mbak Yuli, ini yang kemarin suaranya paling bagus Pak Guru lihat ya. Kayaknya cocok jadi artis dulunya nyanyi. Ayo Ya Pak Guru. Mbak Yuli nih, ayo Mbak Yuli, pimpin Dirjen, kita nyanyi dulu biar semangat belajarnya, semangat membaca, menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ayo kita sama-sama nyanyi. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Terima kasih Mbak Yuli. Dengan semangat tadi kita bisa memulai dengan penuh gairah untuk belajar dan semangat kita mencintai bangsa Indonesia lebih besar. Oke, sebelum kita mulai, Pak Guru akan lihat nih, absen dulu satu persatu. Apakah ada yang sakit, apa ada yang izin? Ya. Pertama untuk Mbak Wiwin hadir. Hadir, Pak Guru. Mas Wildan. Hadir Pak. Ya, oke, ternyata sudah hadir semua ya. Terima kasih. Hadir semua, berarti sudah sehat-sehat, semangat. Meskipun kita masih pandemi, tapi tetap semangat. Meskipun melalui daring, tapi ilmunya tetap tersampaikan. Oke, yuk sebelum Pak Guru mulai, masih ingat tidak nih pelajaran yang kemarin tentang rukun Islam? Rukun Islam ada berapa sih? Ada 5. 5. Islam ada 5. 5. Nah, iya. Islam ada 5. Kalau iman ada 6. Nah, Pak Mas Wildan nih, kayaknya paling pinter nih kemarin. Kemarin sudah bisa nih Islam. 1. Dulu. Syahadat. Adat. Oke, betul. 2. 2. Salat. Betul. 3.
zakat. Oh, betul. 4, puasa. Ya. 5, haji bagi yang mampu. Oke, kita beri aplaus dulu buat Mas Wildan nih, sudah betul. Oke, pintar sekali. Islam yang Pelajaran kemarin 5. masih ingat ya. Tidak lupa, itu manfaat daripada belajar dengan semangat penuh ceria. Ilmunya juga akan selalu melekat. Ya. Jadi rukun Islam itu ada 5. Pak Ya, Guru. ya. Nyanyinya ada rukun Islam yang 5 ada nyanyinya. Ada nyanyinya? Ada. Oh, begitu. Coba teman-teman pengen denger nih, Mbak Yuli. Rukun Islam yang 5, syahadat, salat, puasa, zakat untuk si miskin, haji bagi yang kuasa. Siapa belum sholat dor, siapa belum zakat, kan rugi di akhirat, Allah pasti melaknat. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat Mbak Yuli. Ini pintar sekali. Ini sepertinya kalau nggak jadi penyanyi pasti jadi guru TK, ini cocok sekali. Iya, Pak Guru. Sama ya, semoga kalau nggak jadi penyanyi jadi guru TK ini, kepala sekolah. Wah, mantap luar biasa. Oke, ini menurut tadi sudah paham tentang rukun Islam, pelajaran yang kemarin. Nah, kita belajar hari ini tentang membaca dan memahami kandungan surat At-Tin. Nah, Pak Guru izin sharekan dulu ya. Nah, surat At-Tin. Kenapa kita harus membaca surat At-Tin? Nah, standar kompetensinya adalah pertama, kita atau kalian bisa memahami ajaran Islam dalam surat At-Tin. Kompetensi dasarnya yang harus kalian bisa pahami dalam pembelajarannya adalah yang pertama, membaca surat At-Tin dengan tartil. Nah, tadi kita sudah tuh ya, membaca surat At-Tin dengan tartil. Yang kedua, menyebutkan arti surat At-Tin. Nah, nanti kita akan bahas bersama. Yang ketiga adalah menjelaskan kandungannya atau isiannya. Nah, yang selanjutnya, setiap yang kita lakukan ada tujuannya. Gitu juga dengan pembelajaran kali ini. Tujuannya apa sih kita harus belajar surat At-Tin? Siswa dapat membaca surat At-Tin dengan fasih, membaca arti mufradat surat At-Tin, mengartikan surat At-Tin, dan dapat menjelaskan kandungan surat At-Tin. Harapannya Pak Guru itu ya. Yang selanjutnya ada indikatornya. Indikator hari ini itu apa sih? Membaca surat At-Tin dengan fasih. Nah, nanti Pak Guru lihat nih ya, teman-teman atau kita semua yang ada di sini, anak-anak sekalian, surat At-Tinnya sudah dihafalkan belum? Nah, ini adalah diagramnya. Oke, kita langsung saja. Surat At-Tin itu yang pertama bunyinya wattini wazaitun. Nah, di sini terjemahannya adalah demi buah tin dan buah zaitun. Yang kedua, ayat kedua, waturi sinin. Terjemahannya adalah dan demi bukit Sinai. Yang ketiga, wahadal balatil amin. Dan demi kota Mekah di sini ya, yang aman. Jadi, yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Terjemahannya sesungguhnya kami di sini adalah Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kelima, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ini adalah manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Yang selanjutnya ayat ke-6 sampai ke-8 kita dulu bacakan dengan cepat. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak akan putus-putus. Fama yukadzibuka ba'du bindin. Maka apakah mereka menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? Sesungguhnya ada keterangan-keterangan itu. Nah, Pak Guru selesaikan dulu ya. Nanti kita lihat apa sih kandungannya. Alaihissallahu bi'ahamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Nah,
kita lihat. Sebenarnya di balik surat Atin, apa yang terkandung surat Atin? Ayat yang pertama yang tadi, wattini wazaitun. Nah, yang dimaksud dalam surat ini adalah menurut sebagian mufasir, ini adalah tempat Nabi Nuh, yaitu di Damaskus yang banyak pohon tin, dan juga zaitun, ialah tempat Baitul Maqdis. Jadi tempat yang istimewa di sini adalah di Damaskus. Nah, mengisbaratkan di mana tempat itu tempat tinggalnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Yang kedua, wahadal balatil amin. Nah, amin di sini adalah tempat yang aman. Aman itu di mana? Bukit Sinai adalah tempat Nabi Musa alaihissalam yang pernah Allah ajak bicara di situ, menerima wahyu. Sini di situ artinya yang diberkahi, karena ada pohon-pohon Sinai, ya. Pohon buah tin juga bagus dan banyak di situ yang buahnya tumbuh dengan lebatnya. Nah, selanjutnya ayat yang ketiga nih. Ayat yang ketiga punya yang dimaksud dengan negeri yang aman di sini yang selanjutnya adalah kota Mekah. Nah, nanti pada akhir zaman Mekah menjadi tempat yang paling aman di dunia dari serangan Dajjal, dari godaan Dajjal. Makanya Allah memberikan khusus tempat yang paling aman dan paling istimewa dalam Mekah. Dan kalau kita beribadah di Mekah itu pahalanya berlipat-lipat ganda, berbeda dengan kita beribadah di tempat kita. Nah, ayat yang keempat nih. Ayat keempat. Laqad khalaqnal insa. Insa itu manusia ya. Dan yang dimaksud di sini adalah dari kota Makkah sudah, manusia akan berubah menjadi hina dina, ya, dan seranda pada saat manusia itu pertama. Jadi kita tadi Allah menyebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk sempurna, makhluk paling tinggi. Tetapi di ayat yang kelima, marodatnahu asfala safilin. Kalau misalkan kita tidak bersyukur, yang pertama sudah diberi sehat, tidak bersyukur, tidak beribadah. Yang kedua, selalu bermaksiat, ya. Selalu sudah tidak bersyukur, selalu bermaksiat, dan juga yang terakhir yang ketiga adalah tidak menaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melakukan kerjaan itu, maka yang tadinya kita makhluk yang paling sempurna, paling tinggi, maka kita akan menjadi makhluk yang paling hina dina. Makanya kita harus sering sholat, sering berzakat, sering patuh pada orang tua, patuh pada guru, supaya kita tidak tergolong pada ayat yang kelima ini, ya, anak-anak sekalian. Oke, Pak Guru lanjutkan lagi ya. Yang keenam gimana Pak Guru? Yang keenam, manusia setelah tadi Allah katakan bahwa manusia dijadikan makhluk yang serendah-rendahnya, ada pengecualian. Illalladzi, kecuali orang-orang. Orangnya siapa? Amanu itu adalah beriman. Wa amilus sholihat. Ya. Jadi siapa yang kecuali orang-orang yang hina itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal solih. Dua. Jadi kita harus beriman dulu. Iman, kita harus berkuat iman dan juga amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal yang dikerjakan yang mengandung pahala itu amal soleh. Cium tangan sama guru itu amal soleh. Ya, mengerjakan hal-hal yang kecil itu amal soleh yang baik. Yang kemudian salam terhadap bapak ibu guru itu juga amal soleh. Nah, yang selanjutnya ayat yang ketujuh bunyinya fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, di sini bahwa sebenarnya kita sudah diberikan contoh teladan yang paling bagus. Siapa contoh teladan yang paling bagus, yang paling sempurna adalah Rasulullah. Meskipun kita tidak hidup bersama dengan Rasulullah, tetapi Rasulullah sudah meninggalkan tentang sejarah-sejarah, perilaku-perilaku yang baik melalui hadis, melalui kitab-kitab yang sudah kita bisa lihat sendiri sampai sekarang, begitu ya. Yang terakhir nih, nah setelah itu semua kita tidak boleh juga yang namanya menghakimi orang lain dengan semau kita. Kenapa? Di surat At-Tin ayat 8, alaihissallahu bi'ahamil hakimin. Misalkan kalian lihat orang melakukan hal yang buruk, kita jangan langsung bersuzon. Kita harus bisa saja di balik itu ada alasannya. Misalkan kita lihat ada teman kita nggak berangkat, jangan langsung bilang nggak berangkat karena main nih, nggak boleh dulu. Kita tanya dulu kenapa? Karena yang berhak menghakimi itu yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita
hanya bisa berhusnuzon dan berbaik sangka, dan juga kita harus apa? Berbuat baik. Oke, begitu. Jadi hakim yang paling betul, hakim yang paling adil adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan hari ini dari semuanya adalah kita harus menjadi makhluk yang baik, menjaga wibawa kita sebagai manusia dengan selalu beramal solih, selalu berbuat baik. Jangan sampai kita merendahkan diri kita. Begitu ya sekalian. Oke, sebelum kita masuk di LKPD ya tentang lembar kerja peserta didik, Pak Guru ingin tanya dulu semuanya. Ada yang ingin tanya tidak? Ayo, Mbak Vita. Oh, kayaknya mau tanya nih. Tanya Pak. Oh iya. Ya, mau bertanya, apa bedanya manusia sama makhluk lainnya? Oke, pertanyaan bagus. Ya, bedanya manusia dengan makhluk lain. Tapi sebelum Pak Guru jawab, siapa sih yang punya pendapat? Ada tidak yang berani? Menurut saya, perbedaan manusia dengan makhluk yang lainnya itu adalah akalnya, Pak. Oke, akal ya. Ya, terima kasih. Sama akhlaknya. 100. Oh, sama akhlak. Nah, akhlak. 100 nih buat Mbak Yuni. Ternyata selain dari materi yang Pak Guru sampaikan, di rumah sudah belajar kayaknya ini. Jadi, bedanya apa sih? Tadi dikatakan bahwa manusia itu sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Nah, tadi Mbak Yuni bilang, akalnya. Oke. Kalau kita sambungkan dengan pelajaran biologi, makhluk hidup ada berapa? 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Bedanya di akal. Nah, betul. Yang tadi Mbak Yuni bilang. Nah, tapi Pak Guru akan tambahin sedikit lagi. Nah, makhluk lainnya, kalau di Al-Quran bilang bahwa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tapi di situ ada keterangan lagi nih. Allah menciptakan jin sama manusia untuk beribadah. No, berarti di situ ada makhluk lain selain daripada makhluk hidup yang tadi. Ada tumbuhan, ada hewan. Oh, ternyata ada jin nih yang nggak kelihatan. Nah, begitu. Bedanya sama manusia itu apa? Nah, bedanya secara, kalau yang tadi secara pikiran, bahwa manusia itu diberikan akal untuk berpikir, makanya beda sama hewan dan tumbuhan. Tapi kalau yang tadi aku tambahkan lagi, perbedaannya adalah bentuknya. Kalau tadi segi abstraknya, abstrak itu nggak kelihatan, oh punya pikiran. Kalau yang tadi Pak Guru sampaikan dalam dalil Al-Quran bahwa bedanya apa dengan jin, bedanya apa dengan malaikat. Kalau dengan jin dan malaikat, yang pertama abstrak, halusnya, kita makhluk sempurna, berwujud, ada wujudnya. Nah, Pak Guru bisa lihat, oh ya, berkerudung, kerudungnya warnanya biru. Nah, kenapa Pak Guru bisa tahu? Karena Mbak Yuni bersifat non abstrak, kelihatan, ada wujudnya, atau bahasa lainnya adalah material, ya, begitu kelihatan. Nah, bedanya lagi apa dengan malaikat? Kalau malaikat tidak punya hawa nafsu, kita punya. Makanya malaikat itu imannya stabil, seperti orang meninggal, stabil, ya, ya begitu, orang yang sama terus gitu. Nah, kalau kita tidak, karena kita dikasih hawa nafsu, kita kadang beriman, kadang tidak taat. Makanya kita harus berdekatkan diri pada Allah. Itu bedanya dengan makhluk lainnya. Di halaman 13, silakan buka LKS-nya. Di situ ada nih. Dibuka LKS-nya. Nah, ini di LKPD. Nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Nah, oke, Pak Guru sudah kasih waktu 5 menit nih mengerjakan. Ada 2 soal, Pak Guru 1 soal saja. Nah, tadi kita sudah bahas tentang Atin. Nah, Atin, oke. Mbak Vita, surat Atin ada berapa ayat ya? Ada 6. 6. Ada lagi mau ngoreksi? 8. Oke, it's good. Nah, jadi sebenarnya Mbak Vita itu sudah tahu, tapi kayaknya memancing Mas Wildan supaya bisa ngomong dari tadi, diam terus ini, ditimpakan bocok seperti itu ya. Jadi ada 8. Nah,
Nanti yang kedua, oke. Nah, sudah semua tadi tentang LKPD-nya sudah dikerjakan dengan baik dan betul. Jadi kita sudah ngoreksi bersama ya. Jadi kesimpulan hari ini adalah membaca surat Atin, sudah menghafal sudah semua, sudah hafal. Yang kedua, isi kandungannya surat Atin ada 8. Terus yang kedua, intinya surat ada keistimewaan tempat. Dari tempat ya. Tempatnya di mana? Mekah. Mekah itu tempatnya Nabi Muhammad lahir. Dan juga tempat Mekah itu adalah tempat yang istimewa. Tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Yang kedua, tempatnya bagaimana? Tempatnya yang kalau misalkan kita beribadah di Ka'bah, ya, Mekah itu kan Ka'bah itu ada di Mekah. Kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa berpuluh-puluh kali lipat, ratusan kali lipat dari kita beribadah di tempat lain. Yang selanjutnya, ya, bahwa manusia adalah tempat atau makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Makanya kita harus bersyukur. Tapi pada saat kita tidak bersyukur, kita bermaksiat, tidak menjalankan ibadah sama Allah, maka justru itu kita menjadi makhluk yang paling rendah, lebih rendah daripada hewan peliharaan. Nah, begitu. Tapi kalau misalnya kita menjaganya dengan beramal soleh, beriman, kita akan tetap menjadi makhluk yang tertinggi, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang untuk bisa memperdalam lagi materi hari ini, silakan nanti dikerjakan LKS-nya halaman 15. Nah, Pak Guru tunggu 1 minggu lagi. Kalau misalkan ada yang belum jelas, silakan japri Pak Guru. Nah, kita akan belajar lebih banyak lagi tentang surat Atin nanti di pertemuan yang selanjutnya. Oke. Masih semangat anak-anak? Masih Pak Guru. Oke, semangat. Itu saja yang Pak Guru dapat sampaikan. Tapi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, yuk kita biasakan berdoa. Tadi awalnya sudah, yang akhirnya sudah. Kenapa kita harus berdoa Pak di setiap kegiatan kita, terutama di akhirnya? Karena setiap pembelajaran aktivitas kita, barangkali kita punya salah, punya hilaf, dengan doa itu akan melebur. Ya, melebur dosa-dosa kita, kesalahan kita. Dan juga tentunya kalau kita belajar, ilmu kita itu akan bermanfaat lebih luas dan lebih mendalam bagi kita. Dan kita tidak cepat lupa. Ya, begitu ya. Oke, Mas Wildan seperti biasa nih. Yuk pimpin doa yuk sama teman-teman. Teman-teman, siap gak? Berdoa mulai. Ya, terima kasih Mas Wildan atas doanya. Semoga hari ini kita diberi keberkahan Allah dan kita bisa diberkahan lagi di pertemuan selanjutnya. Kita bisa lebih pintar lagi dengan selalu bersyukur. Pak Guru akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.